Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Genbi Purwokerto dengan acara Glow with UMKM bersama saya Devone Dominic yang akan menjadi pembawa acara. Glow with UMKM merupakan program kerja dari Genbi Purwokerto khususnya pada bidang ekonomi Departemen Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Pertemuan diskusi atau kunjungan ke pelaku UMKM dengan tujuan untuk mempromosikan produk-produk yang ada di UMKM tersebut melalui channel Instagram, YouTube, ataupun TikTok dari Genbi Purwokerto itu sendiri. Baik, tanpa menunggu lama-lama nih, kayaknya Sobat Genbi juga udah paham apa sih Glow with UMKM, udah ada gambaran, langsung saja kita ke pembahasan utamanya. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan pembicara yang luar biasa hebat. Beliau merupakan pelaku UMKM, usahanya sudah banyak yang kenal, usahanya merupakan sebuah handmade. Baik, langsung saja kita sambut pembicara kita yang luar biasa ini, yaitu Ibu Desi Wulandari. Selamat pagi, Ibu. Gimana nih, Bu, kabarnya di cuaca yang lumayan mendung gini nih? Ya, alhamdulillah baik. Oh gitu, oke. Ibu, ini kan tadi Fania udah lihat beberapa produk-produknya Ibu ya. Fania penasaran banget, mungkin Sobat Genbi di rumah juga penasaran banget. Ini tuh dibuat dari apa, Bu? Dari kain. Oh, dari kain dan pita. Itu di proses pembuatan itu disulam atau dijahit atau gimana, Bu? Disulam dulu, jadi dari kain. Terus disulam seperti ini dengan pita-pita, membentuk bunga. Oh, itu untuk produknya hanya tas saja, Bu, atau ada yang macam-macam sih. apa aja, Ibu? Semua ini bisa diaplikasikan sama sulam pita seperti sarung bantal, kursi, terus taplak meja, masker juga bisa. Terus itu hiasan dinding, pop art kayak gitu, hiasan dinding sama midangannya dipakein sekalian langsung ditempel ke dinding kayak gitu. Oh gitu. Itu untuk proses pembuatan satu produknya butuh waktu lama, Ibu? Iya, kalau untuk bikin tas sampai 2 hari. Sehari untuk menyulam, sehari untuk menjahit tasnya. Soalnya saya bikin tas itu, tasnya juga jahit sendiri. Bukan tas jadi disulam kayak gitu, bukan. Tapi prosesnya dari kain disulam terus dijahit tas. Oh begitu. Ini dikenalnya sebagai produk apa, Bu, namanya, Bu? Usahanya? Sulam pita, Aina Craft. Aina Craft. Oke. Itu biasanya kalau misalkan mau produksi itu ada yang pesen dulu atau Ibu menyetok di toko? Enggak, pesen dulu. Jadi pesen saya dulu. Iya, berdasarkan PO juga. Oh, begitu. Biasanya sekalinya open itu sampai berapa, Bu? Yang pesen itu? Enggak terlalu banyak sih, soalnya kalau handmade kan enggak terlalu banyak yang suka ya. Maksudnya tertentu aja yang suka kayak gitu. Ya. Udah berapa lama, Bu, usaha handmade sulam? Udah lama, dari 2008. Oh, udah lama. Oh, tapi gitu. Dulu awalnya itu saya nyulamnya di jilbab. Dulu kan musimnya jilbab kaos yang ada padnya gitu. Oh kan, iya. Nah, saya ya sulamnya di bagian padnya saja untuk menghias. Lama-lama berkembang membuat souvenir, tas dan lain-lain. Itu kalau yang jilbab gitu, jilbabnya bikin juga atau produksi jilbab produk jadi? Kalau musim dulu kan ada kayak bergo gitu ya, model yang gitu. Jadi saya cuma menghias bagian atasnya saja. Itu Ibu tuh termotivasi dari mana sih, Bu, bisanya ada produk kayak gini, sulam kita? Karena suka aja, Pak ya. Oh, hobi, Ibu? Hobi. Saya lagi ngantar anak beli buku di toko buku. Saya lihat ada buku terampil kriya tentang teknik sulam pita, teknik dasar kayak gitu. Saya beli, saya coba-coba, berhasil dan ditawarkan. Alhamdulillah responnya bagus sama tetangga, teman kayak gitu. Lama-lama berkembang sampai sekarang. Itu berarti belajarnya otodidak, Bu? Otodidak, nggih. Oh, nggak ada untuk pelatihan kursus sendiri gitu, Bu? Enggak. Paling yang kursus itu saya ikut WS membuat tasnya. Kalau membuat tas kan lebih susah nggih, harus ada tekniknya gitu. Saya ikut WS-nya. Itu kursusnya udah lama, Bu? Butuh waktu lama atau sebentar juga bisa? Sehari sih kursusnya? Iya. Oh, berarti emang udah ada bakat untuk menjahit, ya, Bu? Iya. Oh, begitu. Ini setiap produknya satu barangnya kayak misalkan tas itu habis sampai berapa, Bu?
untuk modalnya biasanya? Modalnya Iya. ya hampir 150-an. Oh. 150-200 sekitarnya. Berarti dijualnya sekitar di angka di atas 300, Bu? Iya, 350-400 tergantung material yang dipakai. Berarti dari pita aja ya, Bu, disulam kayak gitu, nggak ada yang jahit dari benang, apa itu namanya, Bu, yang Benang sulam. iya kayak gitu. Ada benang sulamnya, untuk tangkai ini dari benang sulam. Oh. Bunga-bunganya dari pita. Jadi Oh, kayak benang gitu. dan pita. Ibu produksi sendiri atau ada karyawannya juga, Bu? Saya bermitra sama teman untuk misal ada pesanan banyak, Iya. jadi saya lempar menjahitnya ke teman kayak gitu. Oh, kayak gitu. Berarti cuman berdua aja kerjasamanya? Iya, ada 2 atau 3 teman lah. Oh, penghasilan dari kayak gini tuh lumayan untuk sehari-hari nggak sih, Bu? Ya, Tambahan alhamdulillah sehari-hari untuk gitu. tambahan ya Lumayan. lumayan. Gitu. Ini kan biasanya teman-teman itu kan mungkin punya bakat-bakat jahit juga, Bu. Cuman mereka tuh suka nggak percaya diri gitu loh, Bu. Iya. Kalau takut nggak diterima sama masyarakat atau takut dibilang jelek kayak gitu, Bu. Ibu sendiri pernah mengalami kayak gitu nggak, Bu? Kayak takut dijelekan gitu, kayak, ih apaan sih produknya kayak gini gitu, Iya, pernah sih kayak gitu. Terus saya tawarin waktu awal-awal usaha itu kan bentuknya kerudung kayak gitu. Oh, iya. Saya tawarin ke teman-teman kayak gitu, ditawarnya murah kayak Bu? gitu. Oh, terus sampai berapa, Bu, waktu itu, Bu? Satu kerudung saya jual harusnya 25, cuman ditawar 10.000 kayak gitu loh. Itu Lah kerudung kayak gitu tuh kok mahal banget sih Iya. kayak gitu. Jadi untuk daya beli ke produk handmade masih kurang apa ya. Jadi iya. tidak terlalu menghargai handmade ya gitu. Tapi ada orang tertentu sih yang suka yang suka ngoleksi-ngoleksi ya, Bu. Kalau untuk orang yang suka produk handmade, harga berapapun Oke dia gitu. mau. Oh, Iya. gitu. Terus waktu saat Ibu ditawari harga 10.000 gitu, Ibu mengiyakan atau gimana, Bu? Enggak. Enggak. Lah. Iya. Berarti nggak dikasih? Enggak. Saya tahan aja, tapi ya alhamdulillah ketemu sama pembeli yang Suka gitu. bisa menghargai kayak gitu. Ibu sempat ngedown nggak sih, Bu, waktu ditawar kayak gitu? Enggak juga sih. Saya enggak. tetap karena suka, tetap nyulam-nyulam aja terus kayak gitu. Oh, kayak gitu. Berarti cara Ibu untuk menyelesaikan situasi seperti itu gimana, Bu? Kayak harganya mungkin tidak sesuai, terus produk juga banyak yang nggak terima, terus sedikit peminatnya itu gimana, Bu? Tapi Ibu tetap semangat untuk Tetap memproduksinya semangat, itu. iya. Kenapa, Bu? Ada alasan tertentu atau gimana, Ya Bu? itu pas nemu sama orang yang bisa menghargai karya kita, itu membuat kita lebih semangat kayak gitu loh. Oh, Jadi jangan patah semangat kalau ada yang yang Ya. tidak menghargai kayak gitu. Saya ya udahlah nggak usah dipikirin kayak gitu ya. Pas lagi ada nemu yang suka pembeli gitu. yang suka, itu menambah semangat. Kayak kepuasan gitu. sih Iya. ya, Bu. Itu untuk jangkauannya itu sasaran itu biasanya ibu-ibu atau anak muda gitu, Bu? Biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Anak muda gitu, anak-anak seusia kayak misalkan saya gitu banyak yang berminat juga nggak, Bu? Belum sih. Oh, belum Paling ya? ibu-ibu muda. Gitu. Terus, Bu, mungkin Ibu punya yang mau disampaikan ke Sobat Genbi gitu, cara untuk praktisnya atau motivasi-motivasi apa gitu, supaya kita juga anak-anak muda tuh berani untuk berkarya gitu, Bu. Iya. Jangan takut untuk mencoba, terus usaha walaupun nggak diterima sama pembeli, walaupun belum ada yang tertarik untuk membeli, Tetap coba aja nggak apa-apa ya, Bu. coba. Iya. Tapi biasanya, Bu, anak-anak sekarang itu terkendala sama biaya untuk kursusnya, Bu. Itu iya. gimana, Bu? Dari Ibu sendiri gimana? Kalau sekarang kan ada WS yang dari para pelatih seperti saya kayak gini juga, saya membuka pelatihan WS mandiri kayak gitu. Paling biayanya nggak terlalu mahal. Sekali misal sehari datang itu untuk membuat hop art 75.000, itu kan termasuknya ringan. Oh, itu per jam hitungannya atau bagaimana, Bu? Iya, sehari. Satu hari, Bilang berarti nggak ada paling- batas waktunya? Mulai jam 9, selesai jam 1 atau jam 2 kayak gitu. Paling 4 jam. 3 jam, 4 jam. Itu berarti 75.000 itu selama segitu lamanya, Bu? Iya. Oh, termasuk nggak mahal. Termasuknya murah. Oh, iya. Oke,
mungkin itu udah banyak banget penjelasan dari Ibu. Untuk akhir kata, mungkin Ibu bisa memberikan motivasi kepada sobat milenial di rumah, sobat Gen B di rumah, supaya berani gitu Bu, untuk kayak Ibu bisa jadi pengusaha kayak Ibu. Iya. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, terus belajar dan belajar. Nanti kadang kan ada orang yang merasa aku nggak bisa, aku ini kayak gini kalau belum mencoba kayak gitu. Awalnya juga saya nggak tahu apa-apa soal itu kayak gitu, tapi karena sering dicoba dan ada orang yang membeli, akhirnya kita terus sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Gitu. Terus manfaatkanlah waktu luang. Oh iya, Gitu, betul. iya. Jangan banyak leha-leha ya Bu ya. Selagi masih muda harus memanfaatkan waktu luang. Berkaryalah di masa mudamu. Oke, siap. Ada tambahan lagi Bu atau cukup? Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi sudah memberikan banyak penjelasan mengenai produk handmade Ibu dan memberikan motivasi juga untuk sobat milenial. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan Ibu Desi sampaikan. Semoga apa yang semua Ibu Desi sampaikan itu bisa bermanfaat dan teman-teman harus berani mencoba seperti kata Ibu Desi. Jangan takut untuk mencoba, berani berkarya di usia muda. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Ibu Desi dan juga follow akun sosial Gen B Purwokerto. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.